Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sulaiman Chandra Kusuma dari kelas struktur data B. Saya akan mempresentasikan tugas modul 4 yang berisi 4 soal. Baik, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Pada soal yang pertama, kita diperintahkan untuk membuat fungsi rekursif yang menghitung bilangan Fibonacci ke n. Kemudian kita diperintahkan untuk menghitung bilangan Fibonacci ke-5, ke-7, dan ke-10. Berikut adalah fungsi Fibonacci yang telah saya buat. Kemudian kita akan mengeksekusi bilangan Fibonacci ke-5, 7, dan 10. Pada output terlihat bahwa bilangan Fibonacci ke-5 merupakan 5, dari 7 adalah 13, dan ke-10 adalah 55. Dapat dipastikan pada acuan berikut, yang mana merupakan deret dari bilangan Fibonacci. Jika dilihat dari sini, pernyataan tersebut benar, karena pada posisi 5 adalah 5, pada posisi ke-7 ada 13, dan posisi 10 ada 55. Sehingga dapat disimpulkan bila program ini berjalan dengan baik. Kemudian pohon rekursif dari bilangan pencarian Fibonacci keempat. Berikut adalah pohon rekursifnya. Pada Fibonacci keempat, Fibonacci akan dijalankan, kemudian 4 akan masuk ke statement pertama karena lebih dari 1, sehingga akan dikurangi 1 dan dikurangi 2, yang menghasilkan Fibonacci 3 dan Fibonacci 2. Kemudian masing-masing Fibonacci ini akan diulang lagi pada fungsi Fibonacci, sehingga akan dikurangi 1 dan dikurangi 2. Begitu juga dengan Fibonacci 2 akan dikurangi 1 dan dikurangi 2 lagi. Kemudian akan menghasilkan Fibonacci 2, Fibonacci 1, Fibonacci 1, dan Fibonacci 0. Dari keempat Fibonacci yang bercabang ini, hanya ada satu yang masih berlanjut, yaitu Fibonacci 2. Fibonacci 2 akan dieksekusi lagi, dan kemudian akan dikurangi 1 dan dikurangi 2 lagi. Sementara yang lainnya sudah akan mereturn nilai, karena sudah memenuhi statement elif yang ada pada program. Kemudian kembali pada Fibonacci 2 tadi, menghasilkan Fibonacci 1 dan 0. Dan Fibonacci 1 dan 0 sudah bisa mereturn nilai, yaitu 0 dan 1. Kemudian semua bilangan atau nilai yang telah di-return tadi akan kembali ke atas sampai ke Fibonacci 4, dan didapatkan hasil Fibonacci keempat adalah 3. Dapat dilihat pada tabel atau deret Fibonacci, posisi keempat diisi dengan nilai 3. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 adalah membuat fungsi palindrom yang mengecek suatu parameter yang sudah ditentukan, yaitu list ini. Berikut adalah fungsi palindrom yang telah saya buat, di mana terdapat 2 base case yang menimbulkan 2 nilai yang berbeda, yaitu true dan false. Dan yang terakhir adalah mengembalikan fungsi palindrom itu sendiri agar dapat disebut rekursif. Saya akan mencoba mengeksekusi dengan parameter yang sudah ditentukan di tugas outline, dan hasilnya adalah true, sehingga dapat disimpulkan bahwa program ini berjalan dengan baik. Kemudian saya akan menjelaskan pohon rekursif dari fungsi palindrom. Berikut adalah pohon rekursifnya jika dilihat secara fisik. Jadi list ini akan dimasuk ke dalam program dan melewati statement if jika panjang dari list kurang dari 2. Apakah panjangnya kurang dari 2? Ternyata tidak, maka lanjut ke statement elif. Statement elif berbunyi, apakah variabel 0 tidak sama dengan variabel min 1, yang artinya variabel paling kiri tidak sama dengan variabel paling kanan. Ternyata tidak, maka
list akan lanjut kepada return palindrom dengan catatan yang diambil adalah indeks 1 dan indeks min 1. Dengan kata lain, indeks atau range yang diambil adalah menjorok ke dalam satu angka, sehingga yang diambil adalah 2, 3, 4, 4, 3, 2, dan satunya tidak dimasukkan lagi. Kemudian ini juga berlaku untuk selanjutnya. Jika tidak ada yang memenuhi statement if dan elif, maka akan terus menjorok. Dan pada kasus ini hasilnya list menghasilkan nilai 0 atau tidak menghasilkan jumlah data atau jumlah datanya 0, sehingga dapat dikatakan memenuhi nilai if yang pertama, yaitu kurang dari 2, sehingga hasilnya akan menghasilkan true. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah antrian bank. Di sini terdapat data panggil dan antrian dan beberapa fungsi. Berikut adalah coding yang telah saya buat. Di sini saya membuat kelas yang bernama antrian bank. Isi pertamanya adalah konstruktor yang berisi panggil dan antrian, variabel panggil dan antrian. Kemudian ada fungsi apanggil yang berfungsi untuk menambahkan nilai panggil. Namun jika nilai panggil dan nilai antrian sebelumnya sama, tidak akan dinaikkan. Kemudian ada fungsi apantrian untuk meningkatkan nilai antrian 1. Kemudian ada fungsi reset untuk mengeset nilai panggil dan antrian menjadi 0. Dan ada fungsi panggil, get panggil untuk mengembalikan nilai panggil, dan get antrian untuk mengembalikan nilai antrian. Berikut adalah coding untuk mengeksekusi fungsi-fungsi yang telah disebutkan tadi. Di sini yang pertama adalah deklarasi fungsinya. Dari file soal 3, import kelas antrian bank. Kemudian pertama-tama saya membuat variabel bank yang dapat mengakses semua operasi dan nilai-nilai pada antrian bank tadi. Kemudian menampilkan atau mengembalikan fungsi nilai dari antrian dan panggil. Pada tugas terdapat beberapa kasus, yaitu satu nasabah mengambil nomor antrian dan satu nasabah dilayani. Perlu dicatat, pada kasus pertama, satu nasabah mengambil nomor antrian, maka fungsi yang dipanggil adalah up antrian. Dan jika kasus yang terjadi adalah satu nasabah dilayani, maka fungsi yang dipanggil adalah up panggil. Kemudian pada bagian akhir akan menampilkan kondisi akhir dari nilai antrian dan panggil. Kemudian kita akan coba mengeksekusi coding-coding ini. Baik, sudah saya run dan hasilnya adalah sebagai berikut. Pada saat nasabah mengambil nomor antrian, A akan meningkat. A adalah inisial dari antrian. Begitu pula dengan peristiwa selanjutnya, ketika nasabah mengambil nomor antrian akan terus meningkat. Dan di sini ketika nasabah dilayani, nilai P atau inisial panggilan akan meningkat. Namun di sini ada yang berbeda, di mana pada bagian ini harusnya P bertambah. Namun ada kasus atau ada statement yang menyebabkan itu berbeda, yaitu tadi kan sudah disinggung bahwa ada statement jika nilai antrian dan panggilan sama, maka nilai panggil tidak akan ditambah. Maka berjalan seperti itu programnya. Kemudian ada dua peristiwa lagi, satu nasabah mengambil nomor antrian dan satu nasabah dilayani. Dan pada akhirnya kondisi akhir dari nilai antrian dan panggilan menjadi 4 atau seimbang. Kemudian tugas atau soal nomor 4, membuat data X dan Y yang merepresentasikan koordinat X dan Y, kemudian fungsi-fungsi. Berikut coding yang telah saya buat. File pertama berisi kelas.
kelas yang saya beri nama titik koordinat. Pada bagian pertama terdapat konstruktor yang berfungsi untuk mengatur nilai-nilai dari variabel yang nanti akan digunakan seperti titik, 1, 2, dx, dy yang merepresentasikan xy dan jarak. Kemudian ada fungsi geser horizontal untuk menambahkan nilai x, ada geser vertikal untuk mengubah atau menambahkan nilai y, kemudian ada hitung jarak untuk menghitung jarak antara titik koordinat satu dengan yang lain, kemudian ada get x dan get y untuk mengembalikan atau mereturn nilai x dan y. Baik, kita akan menuju file yang akan mengeksekusi semua fungsi tadi. Seperti biasa, deklarasi fungsi atau deklarasi perintah dari soal 4, import kelas titik koordinat. Kemudian yang pertama adalah coding ini berfungsi untuk menunjukkan koordinat xy pada koordinat 1 dan ini adalah xy pada koordinat 2, di mana keduanya memiliki posisi 0 karena belum diubah sama sekali. Kemudian pada tugas terdapat perintah buat titik T1 dengan koordinat awal 23 dan T2 dengan koordinat awal 45. Berikut adalah codingan untuk membuat atau mengatur koordinat 1 menjadi 2 dan 3 dengan memanggil fungsi geser horizontal dengan parameter 2 dan fungsi geser vertikal dengan parameter 3. Kemudian mereturn nilai dari x dan y tadi agar dapat dilihat perubahannya. Kemudian yang kedua adalah merubah posisi koordinat 2 atau T2 menjadi 4 dan 5, di mana dipanggil fungsi horizontal dengan parameter 4 dan fungsi vertikal dengan parameter 5. Kemudian sama seperti tadi, mereturn nilai dari x dan y dari koordinat 2 agar dapat dilihat perubahannya. Kemudian perintah selanjutnya adalah geser T1 ke kiri sebanyak 3 satuan dan geser ke bawah sebanyak 7 satuan. Untuk menggeser koordinat 1 sebanyak ke kiri 3 satuan, maka dipanggil fungsi geser horizontal. Karena x jika bergerak ke kiri dikurangi, maka parameter yang digunakan adalah parameter negatif, yaitu negatif 3. Kemudian digeser ke bawah. Dan di sini yang bertindak adalah y. Sehingga jika digeser ke bawah, parameter yang digunakan sama juga negatif, yaitu negatif 7. Kemudian mereturn nilai x dan y yang sudah dirubah tadi. Kemudian perintah selanjutnya adalah geser T2 ke kanan sebanyak 15 satuan, ke atas sebanyak 9 satuan. Untuk mengubah posisi dari koordinat 2, 9 satuan dan 15 satuan, dipanggil fungsi geser horizontal. X-nya digeser ke atas sebanyak 15 satuan dan Y-nya digeser ke atas sebanyak 9 satuan dan X-nya digeser ke kanan sebanyak 15 satuan. Kemudian dikembalikan nilainya agar dapat dilihat nantinya. Kemudian perintah terakhir adalah tampilkan jarak T1 dan T2. Untuk menghitung jarak T1 dan T2 dibutuhkan pengolahan atau perhitungan. Nah, di sini saya membuat variabel A dan B, di mana variabel A berfungsi untuk mengurangi x dari koordinat 2 dikurangi x dari koordinat 1 dan dipangkatkan 2. Begitu juga dengan y, koordinat 2y dengan koordinat 1y dikurangi dan dipangkatkan 2. Kemudian variabel ini kita panggil dan kita gunakan pada fungsi hitung jarak yang telah ada tadi pada file kelas. Baik, kita coba run programnya.
programnya berjalan seperti ini. Pada awalnya titik 1 dan titik 2 bernilai 0. Kemudian titik awalnya dari T1, 1, 2, 3, dari T2 ada 4 dan 5. Kemudian T1 digeser sebanyak 3 satuan dan 7 ke bawah 7 satuan, sehingga hasilnya menjadi min 1 dan min 4. Begitu juga dengan T2, geser kanan 15 satuan, ke atas 9 satuan, dan menghasilkan 19 dan 14. Dan yang terakhir adalah jarak T1 dan T2 sudah terhitung melalui perhitungan tadi, yaitu hasilnya 26,90 sekian satuan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.